Oke teman-teman, kembali dengan saya yang akan sharing seputar membaca buku. Kali ini saya coba membawakan beberapa referensi buku yang terkait dengan ilmu psikologi atau psikologi berkaitan dengan psikis kita. Mungkin kebanyakan orang itu mengatakan ilmu psikologi itu seperti ramalan, akan tetapi ini bisa dibuktikan secara fakta dan kita juga sama-sama merasakan bahwa dalam ilmu psikologi itu benar-benar terasa fakta daripada teori-teori yang disebutkan di dalam materi psikologi, dan itu ada di dalam diri kita. Disclaimer dulu bahwa saya itu bukan ahli psikologi, saya juga tidak berlisensi sebagai orang yang ahli dalam psikologi. Saya juga bukan seorang mahasiswa yang mengambil prodi psikologi, akan tetapi saya di sini hanya sekedar sharing dari apa yang saya baca dari bukunya David J. Lieberman. Di sini ada 4 buku. Beliau adalah seorang pakar psikologi. Beliau juga banyak menuliskan di buku-bukunya pelajaran tentang psikologi. Di sini saya bawakan 4 buku. Yang pertama, Get Anyone to Do Anything. Banyak dijelaskan bagaimana caranya supaya kita bisa tenang, kita juga bisa menghadapi sesuatu itu lebih percaya diri dan bisa tidak kalah di dalam segala situasi. Buat teman-teman yang ingin tampil tenang, ingin lebih balance di dalam berbicara, dan juga ada beberapa taktik-taktik juga supaya orang itu benar-benar memandang kita sebagai seorang yang menarik. Saya sarankan teman-teman membaca ini, tetapi tujuannya itu tidak untuk memanipulasi atau tidak memperdaya orang lain. Saya sarankan teman-teman kalau mau baca, luruskan niat dulu. Benar-benar tujuannya itu ingin menjadi seseorang yang memiliki harga diri yang mahal, ingin menjadi seseorang yang berkualitas, bukan untuk memanipulasi orang lain, tapi ini untuk menjaga diri kita supaya lebih baik. Di referensi yang kedua di sini ada The Psychology of Emotion. Ini juga ada beberapa keterangan-keterangan tentang bagaimana cara mengelola marah, dan juga saya juga pernah tuliskan beberapa isi daripada Psychology of Emotion ini di Instagram saya yang berfokus kepada menulis kata-kata di Dimas Pena ID. Itu juga saya sebutkan beberapa kata-kata yang saya ambil dari The Psychology of Emotion. Penting banget untuk diri kita lebih bisa mengendalikan emosi dan juga bisa mengkontrol daripada ego kita supaya kita bisa lebih tenang di dalam menghadapi sesuatu atau situasi dimanapun kita berada. Di sini itu disebutkan tentang banyak sekali teori-teori untuk kita bisa mengetahui atau untuk kita bisa membaca seseorang. Kan kita perlu ya ketika kita hidup sosial, bukan untuk memanipulasi, tetapi kita untuk lebih menjaga diri kita sendiri supaya kita tidak berbuat yang terlalu kelewatan kata orang. Kita mempelajari atau membaca buku Mind Reader supaya kita bisa secara mindset itu bisa membaca orang lain. Kemudian di referensi yang keempat itu di bukunya David J. Lieberman, judulnya The Psychology of Change. Jadi di sini diterangkan tentang teknik-teknik membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Intinya kepada judulnya The Psychological Change, supaya kita bisa berubah menjadi lebih baik dan juga bisa menarik di pandangan orang lain. Sebenarnya inti dari pembahasan kali ini itu saya ingin menyebutkan beberapa saja di I Want to Do Anything. Di sini ada beberapa hukum pergaulan penting ya, karena kita hidup sebagai seseorang yang bersosial. Kadang kita mendapati ada sikap orang lain yang tidak baik atau sikap kita terhadap orang lain yang masih pertanyakan apakah sikap ini itu layak atau tidak kita berikan kepada orang lain, yaitu keluarga, sahabat, atau pasangan kita sendiri. Kan kita perlu mempelajari. Di bagian hukum pergaulan pertama, J. Lieberman itu menyebutkan bahwa energi setiap orang itu menular. Artinya ketika seseorang bergaul dengan orang lain, atau taruhlah kita sendiri bergaul dengan orang lain, itu sebenarnya kita membawa energi kita sendiri, kemudian kita juga berhadapan dengan energi orang lain. Biasanya energi kita juga bisa menular kepada orang lain, dan energi orang lain pun sebenarnya kita bisa rasakan dengan melihat bagaimana cara mimik muka dia di dalam tersenyum. Ketika tersenyum benar-benar tersenyum atau terpaksa. Ada orang juga yang ketika tersenyum itu terpaksa. Kita mempelajari ini supaya kita itu tahu ketika orang lain sedang dalam kondisi atau suasana hati yang tidak baik,
entah dia sedang ada masalah, entah dia itu dalam keadaan yang sedih, kita pasti bisa memposisikan bagaimana saya harus bersikap. Karena energi setiap orang itu menular, maka sarannya supaya kita menjadi orang yang terlihat menarik adalah dengan cara kita coba sebisa mungkin ketika bergaul dengan orang lain, tata hati dan tata kondisi kita supaya dalam keadaan senang. Karena ketika kita senang itu energi pun akan menular kepada orang lain. Contohnya, kalau misalkan kita lagi liburan, kan otomatis kebanyakan orang liburan pasti kan mencari kesenangan, dan kebanyakan orang juga ketika liburan itu pasti hatinya senang. Nah, ketika hatinya senang itu akan menular kepada orang lain. Itulah teman atau itu pasangan pasti akan menular ketika dalam keadaan senang. Pun sebaliknya, ketika kita memiliki perasaan yang tidak senang, entah itu sedih, entah itu juga tekanan mental yang tidak baik dalam diri kita, itu pun akan menular kepada orang lain. Artinya energinya pun akan sampai kepada orang lain. Kalau di sini dicontohkan itu seperti misal kita dalam kondisi bersama teman, tapi kita sakit perut entah itu habis makan sesuatu yang pedas atau sakit perut dikarenakan kita belum BAB, itu pasti akan menular kepada orang lain. Energi yang kita rasakan karena kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, itu pun akan menular kepada orang lain. Maka sarannya, jika kita akan bergaul dengan orang lain, maka tata perasaan dan kondisi kita, jangan sampai kita dalam kondisi yang tidak baik atau tidak dalam keadaan yang senang. Ketika kita mengharapkan satu komunikasi yang sehat terhadap teman, keluarga atau pasangan, maka jangan berbicara kecuali dalam kondisi hati yang sedang baik-baik saja, karena hal itu juga pasti akan terpancar. Jadi kalau istilahnya dalam perkataannya seorang salafun soleh, orang ahli agama itu, al-ina'u yarshahu bima fihi, wadah itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Cangkir yang berisi teh pasti yang dikeluarkan adalah teh. Begitupun dengan manusia. Ketika manusia di dalam dirinya itu terdapat satu emosi, terdapat satu kesedihan, ketika dia berbicara yang keluar juga apa yang ada di dalamnya. Sekalipun ketika dia membicarakan sesuatu yang berlawanan dari apa yang dia rasakan, pasti feel-nya berbeda, rasanya itu berbeda. Kadang tidak sepenuh hati ketika mengeluarkan, begitupun ketika dia bersikap pun tidak sepenuh hati. Terlebih yang paling bisa dilihat itu kontak mata sama bibir senyum. Misalkan ada seseorang yang berkomunikasi tapi tidak sepenuh hati dikarenakan kondisi dirinya sedang tidak baik-baik saja, pasti kelihatan dari cara dia tersenyum. Senyumnya itu tidak sepenuh hati, tidak lebar, karena dia senyum itu melalui pikiran, tidak melalui hati. Karena dalam kondisi pikiran yang tidak baik, hatinya pun tidak baik-baik saja. Orang yang dalam kondisi hatinya itu tidak baik-baik saja, secara psikologi menurut David J. Lieberman, itu dia pasti menghindari kontak mata. Lain halnya dengan orang yang dalam kondisi yang baik-baik saja hatinya, pasti dia cenderung mau dan mampu untuk kontak mata dengan orang lain. Makanya salah satu trik untuk kita itu berkomunikasi dengan baik dan kita bisa menguasai pembicaraan, jangan pernah memalingkan mata. Artinya kita berani untuk kontak mata dengan lawan bicara kita. Ya, kalau misalkan dalam teori dalam public speaking itu yang sering diajarkan adalah pandangannya itu kita tegas, pandangan itu ke depan, ke samping, dan setiap orang-orang itu kita lihat dengan percaya diri. Dengan adanya kontak mata yang lurus dan kontak mata yang kita lancarkan secara tegas, itu membuat orang lain seakan-akan itu ada di bawah kita. Artinya kita benar-benar terlihat seorang yang percaya diri. Ketika seseorang yang berbicara di depan orang atau seorang public speaker berbicara dalam keadaan atau kondisi yang percaya diri, pasti orang yang mendengarkan pun akan terbawa oleh pembicaraannya. Itu juga yang dicontohkan oleh beberapa orator ulung, diantaranya adalah Steve Jobs. Steve Jobs memang orator ulung dan ahli presentasi, tetapi Steve Jobs juga kan latihan. Setelah dia latihan, dia juga memupuk diri supaya percaya diri berbicara di depan orang. Ulangi lagi, energi setiap orang itu menular. Ketika kita dalam kondisi yang baik akan menular kepada orang lain, ketika kita dalam kondisi yang buruk pun akan menular kepada orang lain. Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kita juga perlu memperhatikan yang namanya pergaulan.
dengan siapa kita bergaul, ya sifat kita pasti akan tidak jauh dari orang-orang yang kita mani atau orang-orang yang kita pergauli di situ. Misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang sering membicarakan mindset, sering membicarakan habit, sering membicarakan finansial, pasti kita tidak jauh pembicaraannya dari orang-orang yang sering kita temani. Seandainya kita berteman, kita sering berkumpul dengan orang-orang yang membicarakan keburukan orang lain, atau bagaimana antara artis A dengan artis B sedang ada selisih, ada konflik, yang dibicarakan hanya sekedar hal-hal yang tidak penting itu, maka kita juga pasti akan tertular. Begitupun ketika kita ingin mengetahui bagaimana kondisi orang lain, ini kembali lagi saya katakan bahwa sifatnya untuk memberikan penghargaan diri kita, supaya kita lebih bisa mengkondisikan sesuatu, ya kita harus mengetahui kondisi orang lain juga, bukan untuk memanipulasi. Untuk mengetahui orang lain, kita juga perlu melihat bagaimana wajahnya, kondisi matanya seperti apa. Kalau misalkan ada orang yang kondisi hatinya tidak baik, pasti bisa terlihat daripada cara senyumnya. Senyumnya itu tidak sepenuh hati, dan terkadang juga ketika mereka menyapa juga tidak sepenuh hati. Lain halnya kalau misalkan orang itu hatinya dalam kondisi yang baik, tidak ada penyakit hati. Penyakit hati yang kita miliki itu justru akan menggerogoti seluruh badan kita sendiri. Entah itu iri, entah itu dengki, entah itu dendam terhadap orang lain. Kalau kita tidak alokasikan hal itu semua kepada hal yang positif, pasti ujung-ujungnya adalah menggerogoti kita sendiri. Hal yang positif itu contoh kalau seandainya kita punya iri dengki, tetapi itu menjadikan kita menjadi semangat supaya kita bisa mengikuti apa yang sudah dia capai. Misalkan dia adalah seseorang yang ahli di dalam ilmu pengetahuan, jadikan diri kita menjadi tambah semangat supaya saya benar-benar bisa menyamai ilmu pengetahuannya, atau bahkan bisa lebih di atas orang tersebut. Iri yang membawa pada satu kebaikan, iri untuk bisa mengikuti, itu namanya ghibthah. Ketika seseorang mempunyai dendam, ini pasti kalau tidak dialokasikan kepada hal-hal yang positif, pasti akan menggerogoti dirinya sendiri. Ketika kita mempunyai hati yang benci terhadap orang lain, kemudian kita singgah di satu tempat yang kita tahu bahwa orang itu berada di tempat tersebut, pasti hati kita merasakan kesempitan. Kalau seandainya saya kesini nanti ketemu sama orang itu, jadi dunia itu benar-benar terasa sempit, padahal kan luas sekali. Tapi kalau seandainya kita dipenuhi dengan iri dan dengki terhadap orang lain, yang orang itu mungkin berada tepat ada di kota kita, akan terasa sempit. Sebaliknya, kalau hati kita itu tidak ada rasa iri dengki kepada orang lain, di tempat yang sesempit satu mobil pun tidak akan terasa sempit. Suasana hati seseorang itu bisa kita raba dengan raut mukanya, dengan cara senyumnya, dengan bagaimana cara dia kontak mata dengan kita. Hanya itu penting ketika kita komunikasi, coba kita rasakan dari sekarang, cukup dengan 2 bekal ini saja, bagaimana cara dia tersenyum, bagaimana cara dia kontak mata dengan kita, ya kecuali mungkin ada aturan-aturan tertentu. Misal kita adalah seseorang yang berwibawa sekali, kemudian berbicara dengan orang lain yang menganggap kita sebagai orang yang berwibawa, biasanya dia itu menghindari kontak mata, dan itu pun sudah menunjukkan dalam hatinya bahwa kondisinya itu sedang kepepet. Artinya dia tidak nyaman karena berada dengan orang yang dia segani, bertanggung terhadap kita yang mempunyai wibawa, kan seperti itu. Tapi intinya hukum pergaulan supaya kita itu bisa terlihat berwibawa atau tenang, ya dengan cara kita perbaiki kondisi hati, kemudian kita juga baik di dalam kontak matanya, dan juga percaya diri dimanapun kita berada. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari pembahasan pertama di dalam Get Anyone to Do Anything. Bagi siapapun yang mungkin kurang setuju dengan statement yang saya bacakan di dalam bukunya David J. Lieberman, bisa langsung aja tulis di kolom komentar, karena saya sangat open mindset terhadap saran atau masukan dari siapapun. Sampaikan kalau seandainya kita mempunyai pandangan yang berbeda, mungkin ketika orang lain dalam kondisi yang tidak baik itu bisa mengkontrol hatinya sehingga dia tidak terlihat seperti itu, ya. Ini ilmu psikologi yang disebutkan oleh David J. Lieberman, bahwa ini tidak memandang ras dan suku, tapi mungkin akan ada beberapa perbedaan dari beberapa orang yang mempunyai situasi atau kondisi yang berkebalikan dari ini. Intinya saling belajar. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you and see you, bye-bye.